Kenaikan harga minyak goreng kemasan di pasar-pasar membuat para pembeli kecewa lantaran harga minyak goreng ini naik 2 kali lipat dari harga semula. Hal ini tentunya berdampak pada banyak pihak termasuk pedagang gorengan. Banyak pedagang gorengan yang terpaksa menutup lapak. Antrian minyak goreng murah membawa duka di Berau, Kalimantan Timur. Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia ketika akan ikut antrian. Harga eceran tertinggi minyak goreng atau HET resmi dicabut. Hal ini menyebabkan harga minyak goreng terpantau tembus di angka Rp20.000 per liter. Siapapun yang coba-coba menimbun minyak goreng di saat kondisi masyarakat lagi sulit begini harus ada tindakan tegas. Kalau bila perlu perusahaan-perusahaan itu di backlist. Kita minta Pak Jokowi harus mengevaluasi menteri-menterinya yang tidak capable. Menteri-menterinya tidak pro kepada rakyat. Sampai saya bilang sama adik-adik mahasiswa, kemana nih kalian? Dulu zaman Pak SBY itu setiap naik kalian demo rame-rame. Sekarang yang naik berlipat-lipat nggak ada yang demo. Apa masalahnya? Apakah pelaku-pelaku ini sudah dapat posisi, kita nggak tahu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat FPD DPR RI, kembali lagi di sini di channel YouTube kebanggaan kita, channel YouTube Fraksi Partai Demokrat. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya, Sampi Wirawibawati dan Prawita Medi Handayani, yang akan banyak berdiskusi tentang salah satu isu yang saat ini menjadi concern oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Nah, senang sekali hari ini kita ditemani oleh salah seorang anggota Komisi 6 DPR RI, yakni Bapak Muslim SHI MM. Bapak Muslim merupakan anggota FPD dari Dapil Aceh II. Sebelumnya beliau adalah anggota dari Komisi 4 yang membawahi masalah pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Tapi sekarang Pak Muslim baru saja bergabung dengan Komisi 6 ya? Betul. Komisi 6 ini adalah komisi yang membawahi bidang investasi, perdagangan, dan koperasi serta UMKM. Nah, apa kabarnya nih Pak Muslim? Alhamdulillah, terima kasih ini kita diundang di podcast FPD. Ini kebetulan saya baru hadir yang pertama di sini. Saya lihat juga ya nggak kalah saing lah seperti Mata Najwa ya kan. Oh luar biasa. Ya, Alhamdulillah ini ya. forum yang sangat bagus lah ya, terutama untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat khususnya di daerah pemilihan masing-masing ya. Dan juga secara umum saya pikir ini momentum situasi kondisi politik hari ini saya pikir ini sangat tepat lah ya ketika kita membahas sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama isu-isu yang paling menarik ini kan berkaitan juga yang emak-emak kita ini pasti urusannya nggak jauh dari urusan dapur, yaitu urusan minyak goreng ya. Betul, Pak, saya pikir memang itu sangat tepat lah ketika kita bisa sharing diskusi banyak berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga ibu-ibu nih saya pikir kan. Nah Pak, sebelum kita masuk ke diskusi kita, Bapak kan sekarang baru saja bergabung dengan Komisi 6 nih Pak. Apa sih harapan-harapan Bapak dengan bergabungnya Bapak di Komisi 6 ini? Oke, terutama kaitan Komisi 6 memang ini jadi karena saya sebelumnya di Komisi 4, saya melihat berkaitan dengan keberadaan BUMN ya. Hal yang menonjol di Komisi 6 adalah kita tahu betul ada sekitar 100 lebih BUMN yang ada di Republik kita ini. Kalau kita cek satu demi satu, ini rata-rata BUMN kita merugi. Ini jadi pertanyaan. Nah, misalnya kita lihat PTPN, coba bayangkan tuh. PTPN dari 14 PTPN mungkin 12-nya rugi, hanya 2 untung. Artinya ini harus salah satu yang harus kita benahi ke depan. Apalagi Pak Erick Thohir ini kan seorang menteri yang background-nya profesional sebagai pengusaha. Artinya tidak ada alasan BUMN itu tidak ada untung. Wong punya perkebunan 300.000 hektar masa rugi. Ini juga kaitan juga dengan minyak goreng lagi, ya kan? Jadi yang kedua tentu bagaimana keberadaan BUMN yang jumlahnya begitu besar ini pemerintah juga harus betul membuat mapping mana-mana BUMN kira-kira yang memang memberikan kontribusi yang terbaik buat pendapatan negara. Mana BUMN juga merugi terus. Kalau kita anggap BUMN merugi terus ya ngapain kita pertahankan? Kalau bila perlu diamputasi. Arti diamputasi ini di merger ya. Jadi sehingga BUMN yang selama ini cost cukup besar, terutama cost operasional yang kita anggap tidak penting,
ini juga harus ada solusi daripada Kementerian BUMN, bagaimana keberadaan BUMN yang ada ini juga harus bisa memberikan kontribusi ya. Misalnya kita lihat BUMN berkaitan dengan sektor peternakan, kita misalnya berdikari. Jangan sampai BUMN ini malah jadi pedagang lagi di situ. Sebenarnya BUMN ini juga harus memberikan sesuatu kontribusi, jangan sampai dia juga ikut seperti perusahaan-perusahaan lain gitu loh kan. Padahal kan BUMN kan induknya perusahaan-perusahaan pemerintah. Kita lihat misalnya Singapura, ada Temasek misalnya kan. Itu kan luar biasa keuntungan kan. Sementara di Indonesia sekian banyak BUMN rata-rata boleh dicek. Saya memang belum mempelajari lebih detail, tapi saya cek hampir rata-rata BUMN kita merugi. Ini berarti ada persoalan di dalam, apakah persoalan manusianya, apa persoalan manajemennya. Ini harus betul-betul kita cek. Jangan sampai BUMN kita biarkan terus-menerus, jangan sampai itu juga jadi tempat banjakan-banjakan pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini kita harusnya ke depan nggak boleh ini terjadi. Bagaimana BUMN ini juga bisa mencetak satu nilai tambah keuntungan kepada pemasukan negara. Saya pikir itu. Baik, Pak. Menyinggung apa yang tadi sudah Pak Muslim diskusikan nih terkait dengan PTPN yang selalu merugi. Lalu disinggung juga terkait dengan minyak goreng. Masalah minyak goreng kan kebetulan lagi jadi isu hangat ya Mbak Wita sampai saat ini tuh. Nah, menurut Bapak, Indonesia ini kan penghasil sawit nomor 1 di dunia. Betul. Terus kita di tahun 2020 kita ini berhasil memproduksi hampir 43 juta ton. Tapi sayangnya kita masih mengalami masalah-masalah seperti kelangkaan minyak goreng. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal ini nih Pak? Oke, sebelum saya menanggapi, kita bisa lihat data ya. Kita lihat kebutuhan minyak goreng nasional kita itu sebesar 5,6 juta ton per tahun, ya kan? Sedangkan produksi kita mencapai 8,2 juta ton. Artinya seharusnya kan surplus. Betul. Kenapa hari ini kok bisa kelangkaan minyak goreng? Berarti ada yang nggak beres. Siapa pemainnya? Hari ini saya belum ditindak. Seperti bisa diketemukan sekian ribu ton di Sumatera Utara. Itu adalah anak perusahaannya Indofood misalnya kan. Dengan berbagai alasan. Ini harus ada tindakan. Tindakan bukan hanya tindakan secara administratif. Ada proses hukumnya di situ. Jadi sehingga siapapun yang coba-coba menimbun minyak goreng di saat kondisi masyarakat lagi sulit begini harus ada tindakan tegas. Kalau bila perlu perusahaan-perusahaan itu di backlist. Jadi sehingga siapapun yang bermain dalam rangka persoalan minyak goreng ini harus ada tindakan hukum. Perlu kita kasih pidananya. Jadi sehingga publik, rakyat melihat bahwa siapapun jangan coba-coba bermain berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi ini adalah kebutuhan hari-hari yang betul-betul dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Itu saya pikir. Kemudian kita lihat juga kita lihat Indonesia hari ini betul tadi merupakan negara yang memproduksi CPO terbesar di dunia ya. Namun kondisi di lapangan kita lihat menunjukkan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO. Ini juga menjadi menarik menurut saya. Berarti kan selama ini kita nggak melihat. Artinya ada ketidakintegrasikan antara produsen minyak goreng dengan khususnya produsen CPO ini. Kita lihat juga produsen minyak goreng dalam negeri harus membeli CPO sesuai dengan harga pasar lelang dalam negeri, ya kan? Kita lihat harga lelang KPBN misalnya yang di Dumai, yang juga belum terkorelasi dengan harga pasar internasional. Kemudian kita lihat juga tentu akibatnya adalah terjadi kenaikan harga CPO internasional. Maka harga CPO dalam negeri juga turut menyesuaikan harga internasional. Artinya apa? Harusnya ada regulasi khusus. Apalagi kita negara yang memproduksi CPO terbesar di dunia. Ini kan unik dan aneh menurut saya kan. Di satu sisi kita punya produksi begitu besar, tapi di dalam negeri ini kita rakyat menjerit. Betul. Ya kan, harga naik, ya kan. Ini saya yakin bukan hanya terjadi di sektor minyak goreng, termasuk di sektor migas. Kita misalnya contoh perusahaan di tempat saya di dapil saya itu Pupuk Iskandar Muda. Sampai sekarang terhenti karena tidak ada pasokan gas. Padahal Aron itu merupakan gas terbesar di dunia. Nah, jadi ini kan aneh, bin ajaib menurut saya ini kan. Ini kan pemerintah nih berpihak nggak sih kepada rakyat ini? Berpihak nggak sih kepada masyarakat ini? Harusnya kan dicari solusi dong. Masa satu perusahaan BUMN misalnya Pupuk Iskandar Muda, kadang-kadang mereka harus ngambil gas saja dari perusahaan di luar Aceh itu sendiri. Padahal di Aceh juga banyak perusahaan yang produksi misalnya gas.
Ada di sana misalnya Medco, ya kan? Ada juga Arun, sebagian juga masih memproduksi Petra Arun Gas. Harusnya tidak harus diambil di Pulau Jawa. Yang ada nih harus di situ diambil. Jadi ada kebijakan pemerintah bagaimana melindungi industri dalam negeri, khususnya pabrik-pabrik pupuk ini yang hari-hari dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Termasuk misalnya kaitan pupuk subsidi tadi, ya. Saya melihat langsung di beberapa perusahaan ini kita aneh kadang-kadang ingin mendapatkan satu pasokan gas misalnya, tidak dimanfaatkan peluang yang ada di daerah itu. Harus ngambil misalnya dari Pulau Jawa atau jauh dari sana, sehingga akhirnya nilai pasokan jadi mahal, sehingga harga pupuk juga terus meninggi. Nah, apalagi hari ini kan juga luar biasa harga pupuk kan. Sementara nilai jual petani kan tetap pada posisi yang sangat statis. Akhirnya apa? Tetap petani itu tidak pernah mendapatkan keuntungan, bahkan merugi. Ini akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang saya lihat tidak pro kepada rakyat dan pada petani khususnya. Nah, mungkin kondisi ini saya pikir kita harus terus tegaskan kepada pemerintah bahwa apapun kebijakan kita, yang pertama kita lihat adalah ada keberpihakan kepada rakyat kecil, termasuk kepada petani. Itu mungkin menjadi gambaran secara umum dulu, saya pikir. Oke. Menurut Bapak, ini kan ada wacana penghapusan subsidi pupuk. Betul. Tadinya itu katanya ada 6 jenis pupuk yang disubsidi, kemudian hanya 2 saja yang disubsidi. Menurut Bapak gimana nih? Di saat seperti ini kemudian ada wacana penghapusan subsidi pupuk? Oke, terima kasih ya. Berkaitan, saya sebenarnya sepakat aja ketika subsidi pupuk ini harus dihapus. Kenapa? Karena selama ini yang menikmati pupuk subsidi juga pihak ketiga, pengusaha juga. Oh, bukan petani ya, Pak? Jadi akhirnya petani ini kadang-kadang juga untuk mendapatkan pupuk subsidi setengah mati juga. Misalnya ketika pemerintah membuat aturan harus punya kartu tani, misalnya kan. Nah, tapi setelah kartu tani dicetak oleh Himbara, oleh bank-bank BUMN ini sampai sekian juta, ternyata untuk subsidi hanya mengcover sebagian aja. Akhirnya kartu tani yang dimiliki oleh masyarakat juga tidak bisa dimanfaatkan. Terus ngapain? Satu sisi kita kasih beban kepada masyarakat, harus kita buatkan kartu tani, tapi di sisi lain mereka nggak mendapatkan pupuk subsidi. Nah, yang kedua kita lihat di lapangan hari ini, bahkan sebagian besar yang menikmati subsidi ini adalah banyak pengusaha-pengusaha di bawah. Akhirnya yang harga pupuk subsidi dinaikkan jadi pupuk non subsidi. Ya, saya sepakat. Ketika pupuk subsidi kita ratain, nggak perlu ada subsidi misalnya kan. Tapi pemerintah juga harus memberikan satu kemudahan kepada petani. Tidak dalam bentuk subsidi. Apakah kemudahan dalam bentuk yang lain, termasuk bibitnya dan lain. Saya yakin ada solusi-solusi yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti di era Pak SBY kita lihat kan. Ketika kondisi krisis ekonomi, pemerintah memberikan BLT misalnya kan. Yang langsung kepada masyarakat. Pikir banyak pola-pola yang kita bisa lakukan sehingga masyarakat ini terbantu. Apalagi di saat pandemi seperti ini, di saat ekonomi masyarakat dari sulit, artinya pupuk subsidi menurut saya tidak juga menjadi solusi. Kenapa? Karena diberikan kepada masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya apa? Nilai pupuk subsidi juga nggak memberikan dampak terhadap produksi di lapangan. Akhirnya mereka tetap juga harus mengeluarkan uang lagi untuk mendapatkan pupuk yang non-subsidi. Kenapa? Karena kualitas pupuk subsidi dan non-subsidi kan dibedain juga. Ini kan nggak fair menurut saya kan. Harusnya itu sama kualitasnya. Sama seperti ketika misalnya kita dapat bantuan pupuk subsidi atau pakan subsidi dari pemerintah. Itu kualitasnya jauh sekali. Akhirnya para nelayan atau para petani dia tetap beli yang harga mahal supaya kualitas produk dia itu bisa bagus, bisa meningkat. Jadi artinya ini bohong-bohong juga menurut saya, pemerintah ini nggak jujur juga. Kalau memberikan subsidi buat rakyat, ya kualitasnya juga disesuaikan. Jangan dikasih subsidi, dibuat yang kualitasnya yang paling jelek. Akhirnya, ya dampak lagi. Akhirnya tetap produksi masyarakat tetap juga ya nggak pernah memberikan peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri, saya yakin kan. Berarti ini semacam masalah laten ya, satu masalah regulasi struktural yang sifatnya hulu ke hilir ya Pak ya? Betul. Dari pupuk, lalu kemudian minyak goreng, lalu kemudian bahan pokok yang lain ya Mbak Wita ya? Betul. Sebenarnya jawaban sederhana, pemerintah ini punya political will nggak sih? Iya kan? Punya goodwill nggak sih terhadap rakyat ini? Kan itu pertanyaannya. Saya kadang-kadang di Komisi 4 itu sering kita
termasuk kita marah terhadap dirjen-dirjen ini. Dia lebih sibuk mengurusi hal-hal yang sifatnya project. Ketimbang dia pikirkan bagaimana membantu rakyat yang lagi sulit seperti ini. Kita bisa lihat hari ini, mana yang nggak diimpor produk-produk pangan misalnya kan. Ya alhamdulillah lah, beras hari ini kan kita tidak banyak diimpor ya, karena kita masih surplus beras. Tapi kadang-kadang tetap pemerintah memaksakan. Apalagi Menteri Perdagangan hari ini kan, sudah sekian kali tidak pernah hadir di DPR. Saya pikir ini juga harus ada sanksi dari tegas. Ya Presiden harus berani mengevaluasi menteri-menterinya tidak pro kepada rakyat. Kita lihat berkaitan kedelai ini tidak lepas juga keberadaan Menteri Perdagangan. Paripurna dia nggak datang kemarin. Betul. Nah, hari ini kalau nggak 3 kali nggak datang kan, berarti harus dipanggil paksa. Ya, kemudian kita minta Pak Jokowi harus mengevaluasi menteri-menterinya yang tidak capable. Menteri-menterinya tidak pro kepada rakyat. Jadi sehingga jangan karena kebijakan menterinya, rakyat yang jadi korban. Ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Jadi sehingga kalau kita melihat, kalau ini terus-menerus, kapan kita berpihak kepada rakyat? Boleh kita lihat angka kemiskinan semakin hari semakin tinggi ya, semakin meningkat ya kan? Pengangguran di mana-mana, boleh dilihat hari ini. Ada efeknya apa? Terjadilah pembunuhan, perkosaan di mana-mana. Ini semua dampaknya kepada persoalan ekonomi ya. Ini juga pemerintah harus melihat, jangan hanya melihat sebelah mata aja. Di satu sisi pemerintah sibuk persoalan pemindahan ibu kota negara, pembangunan infrastruktur, tapi di sisi lain rakyat tambah hari tambah menderita. Ini menjadi sorotan buat kita bahwa hari ini, oke, kita nggak alergi dengan pembangunan apapun, tapi persoalan ekonomi menjadi prioritas utama, apalagi berkaitan perut. Kita lihat beberapa presiden yang lengser semua faktor perut, ya kan? Faktor pangan, faktor ekonomi, ini menjadi catatan buat kita. Kita berharap kepada Pak Jokowi ini jangan main-main berkaitan dengan kebutuhan rakyat yang di bawah ini. Termasuk beras, minyak goreng, cabai, semualah. Semua itu semua menyangkut hajat hidup daripada rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang paling bawah itu saya pikir. Betul, itu perlu digarisbawahi ya Mbak Wita ya, Betul, political will dari pemerintah. Bagaimana pemerintah nih mampu mengatasi masalah ini dengan mendorong BUMN supaya bisa memiliki sifat not just business as usual. Ya, betul sekali, betul sekali. Iya. Nah, terkait dengan BUMN, terus kita tadi melihat banyak kenaikan harga. Per hari ini Pertamina, bukan per hari ini, malah dari kemarin ya Mbak ya? Kemarin, udah berapa Jadi, hari itu? udah naik nih Pertamina. Betul. Harga eceran untuk BBM, Pertalite, dan Pertamax kalau tidak salah. Betul. Bagaimana Bapak melihat hal ini Pak? Ya, terus terang di satu sisi ya secara ekonomi sah saja kenaikan, ya kan? Tapi kan harus lihat juga dengan situasi ekonomi rakyat nih. Betul. Jangan sampai di saat harga minyak dunia turun, tetap juga nggak diturunkan. Betul. Ah, ini menurut saya nggak fair. Tapi begitu harga minyak dunia naik, dia naik buru-buru. Dan naik pun nggak main-main. Dan tuh naiknya diam-diam lagi. Kalau beli per tengah malam. Coba di era Pak SB dulu. Kenaikan harga minyak aja 500 heboh. Betul, Pak. Dan pernah dikonsultasi dengan DPR. Mungkin karena sekarang aturannya tidak harus dikonsultasi di DPR. Tapi pemerintah harus ngitung-ngitung aja lah. Saya yakin bukan hanya persoalan BBM aja. Saya yang sangat menyedihkan hari ini, saya di Dapil kalau di Aceh itu, ketika seorang supir angkot, dia hari-hari nyari makan, ya kan? Begitu dia ngisi bensin, dia pegang kepalanya, stres. Sementara harga ongkosnya kan tetap gak naik. Coba bayangkan, dia nyari uang 50.000 setengah mati. Ini yang Presiden harus lihat, yang kondisi seperti ini. Bagaimana mak-mak yang jual pisang goreng, mak-mak yang menjual produk kue-kue di kampung-kampung itu terasa betul dengan BBM ini. Bagaimana nelayan yang hari-hari melaut, belum tentu dia bisa bawa keuntungan yang mencukupi rumah tangganya. Bagaimana supir taksi yang kita lihat, saya juga pernah ngelola taksi 2 tahun dulu kan. Kadang-kadang begitu dia pulang, waktu belum krisis, gitu dia pulang kadang-kadang hanya bawa uang 50.000. Kadang-kadang minus, dia harus ngutang lagi. Pernah nggak dipikirkan oleh pemerintah seperti ini? Jadi menurut saya, ini keterlaluan saya lihat. Dengan kenaikan BBM ini diam-diam naiknya nggak karu-karuan. Saya pikirkan, kenapa kok kita nggak pernah protes? Anehnya. Coba dulu, saya juga terus mengkritik teman-teman dari dunia aktivis misalnya kan. Sampai saya bilang sama adik-adik mahasiswa, kemana nih kalian? Dulu zaman Pak SBY itu setiap naik kalian demo rame-rame. Sekarang yang naik berlipat-lipat nggak ada yang demo. Apa masalahnya? Apakah pelaku-pelaku ini sudah dapat posisi kita nggak tahu? Ya kan?
Ini hal-hal seperti ini saya yakin, apakah jangan sampai suatu saat nanti pemerintah rakyat begitu saking menderitanya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu yang merugikan bukan hanya pemerintah, merugikan kita semua, ya, termasuk rakyat yang paling bawah ini yang sangat berdampak dengan semua kebijakan yang memberatkan di saat ini. Saya pikir itu. Iya, rakyat kecil, pelaku UMKM, emak-emak tadi yang tadi Bapak nggak usah rakyat kecil lah. Kita hari ini naik mobil yang biasa kita ngisi 500.000, tiba-tiba sekarang 800.000, coba bayangkan. Kaget ya, Pak? Ini anggota DPR loh. Bagaimana nasib sopir? Coba bayangkan, lihat wajahnya tuh nggak happy dia. Cuma dia mau berontak kepada siapa? Tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya gimana, ya kan? Betul. Ini menurut saya nih jangan dianggap hal sepele. Kenapa? Orang semakin hari semakin sulit. Kita lihat di media sosial. Terjadi pembunuhan di mana-mana, terjadi perkosaan. Ini rata-rata faktor yang paling menonjol faktor ekonomi. Boleh dicek, ya kan? Betul. Jadi pemerintah tidak boleh hanya melihat dari satu sisi. Ya, kita minta juga kepada khususnya Menek BUMN juga Pak Erick Thohir ya. Ini juga harus dievaluasi keberadaan BUMN ini yang kita anggap tidak pro kepada masyarakat, tidak pro kepada rakyat, tidak pro kepada masyarakat kecil, ya kan? Kenapa? Harapan dari pemerintah, harapan dari rakyat lah, BUMN ini kan juga menjadi satu motor sebenarnya untuk menciptakan satu nilai-nilai ekonomi yang memberi dampak positif buat pendapatan negara. Ya kan, kita tahu hari ini BUMN kita kan defisit terus, ya kan? Dari 2.700 triliun misalnya APBN kita di 2022 ini kan sebagian besar kan hutang. Coba bayangkan, hutang negara kita udah hampir 7.000 triliun. Apakah kita hidup dari hutang terus? Ya kan? Di satu sisi Menteri Keuangan mengatakan kita aman. Saya nggak tahu amannya di mana, ya kan? Ini juga menjadi catatan buat kita semua bahwa pemerintah harus mencari celah-celah lain untuk mendapatkan masukan khususnya pendapatan negara. Karena kita tahu betul dari sektor pajak juga kan tidak mempunyai target. Targetnya bukan sedikit, banyak sekali kan. Mungkin dari target 1.000 sekian triliun, yang terpenuhi mungkin hanya 80%. Coba kalau ini terus terjadi, otomatis kan kita hidup dari hutang kan. Kalau pemerintah nggak hutang, ekonomi nggak berputar lagi. Berarti harus ada sumber-sumber lain yang pemerintah carikan sehingga bagaimana menambah pendapatan negara ini tidak selalu ketergantungan daripada hutang. Baik. Luar biasa ya, menarik sekali. Oke. Iya. Sama-sama nih, mengerti kondisi saat ini rasanya sulit tidak hanya dirasakan oleh para masyarakat kecil aja, tapi menengah sampai ke atas. Ya? Oh iya, coba Wita sendiri lihat. Kamu merasakan nggak dengan naik BBM? Tuh. Sangat, Pak. Sangat ya? Inflasi besar-besaran. Iya, dari Biasa yang rajin nongkrong di mall pasti mikir, ya kan, ngurangi, ya kan. Begitu bayar kok mahal banget, ya kan. Begitu hitung lagi, kayak si Dwi misalnya dari Bogor ke sini kan. Kalau naik kereta api masih mending. Coba kalau dia naik emang angkot umum atau naik Grab, udah pasti naik harganya. Jadi baru level nih, coba bayangkan kalau yang pekerja-pekerja yang gajinya di bawah UMR, sementara dia harus menghidupi keluarganya, gimana rasanya? Saya merasakan betul karena hari-hari kita turun kepada masyarakat, mereka semua mengeluh, Pak, ini kami gimana? Semua harga naik, sementara pendapatan kami nggak ada. Kami melaut susah, kami ke sawah sulit, ini sulit. Artinya apa? Ini pemerintah harus mendengar keluhan ibu-ibu di bawah. Apalagi Pak Jokowi ini kan ikonnya kan wong cilik gitu loh kan. Orang dekat dengan rakyat, ya kan. Tapi harus dibuktikan dong. Ketika dekat dengan rakyat juga harus berpihak pada rakyat dong. Jangan berpihak kepada pemilik modal gitu loh kan. Ya kan. Jadi mulai hari ini kita semua berpikir bahwa kondisi ekonomi lagi berat, rakyat lagi sulit. Bagaimana sama-sama kita berpikir supaya mereka juga terbantu ya dengan segala kebijakan-kebijakan diambil pemerintah. Saya pikir itu aja. Baik, luar biasa sekali diskusi hari ini ya, Sobat FPD. Kita tidak pernah menyadari bahwa ternyata kenaikan harga pokok disertai dengan kelangkaan dari beberapa komoditas yang terjadi saat ini tuh bisa-bisa mendorong inflasi. Atau malah sudah inflasi nih. Sudah. Tuh kan, sudah inflasi. Nah, bahaya sekali. Makanya kita berharap pasti ya Mbak Wita ya dengan kehadiran
Bapak Muslim di Komisi 6. Ini saya udah siap nih, sudah menyuarakan tentang BUMN berulang kali, menyinggung tentang masalah perdagangan, juga nanti pasti akan ada masalah investasi, koperasi dan UMKM bisa semakin memeriahkan. Warna di Komisi 6 juga turut mengawal kebijakan pemerintah terkait dengan masalah-masalah yang tadi sudah kita diskusikan. Oke. Jadi kesan-pesan terakhir Bapak, kira-kira bagaimana untuk pemerintah? Ya. Nah, terima kasih ya. Kalau kesan terakhir buat pemerintah ya, saya pikir yang pertama ya, dengan situasi hari ini pemerintah harus melakukan segala cara lah bagaimana meringankan beban daripada rakyat yang lagi sulit ya. Bukan hanya minyak goreng, saya yakin persoalan pupuk subsidi, kedelai, iya kan? Nah, apalagi menjelang Ramadan. Betul. Nah, ini terus terang menjelang Ramadan ini, sebentar lagi sudah bulan suci Ramadan ini biasanya tuh udah semua akan naik. Betul. Ya kan, saya juga heran nih, kenapa kok bisa ini terjadi? Ini terjadi berulang-ulang terus kan? Nah, tentu harus pemerintah termasuk misalnya melakukan operasi pasar, banyaklah cara yang dilakukan pemerintah, jadi sehingga suasana Lebaran orang bisa ibadah dengan tenang, stabilitas harga tetap pada posisi yang aman ya kan? Jangan sampai sudah orang lagi puasa semua harga kebutuhan pokok naik, akhirnya kan beban yang paling dirasakan tentu yang masyarakat yang paling di bawah ini kan, biarpun kita juga merasakan beban itu kan, apalagi anggota DPR nih kan, permintaan di dapil kan kenceng banget tuh, apalagi menjelang Ramadan, Idul Fitri, apalagi kita di Aceh tuh ada yang namanya megang ya kan, nah, itu di sana megang tuh daging gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan beban kita juga tidak terlalu berat juga kan, masyarakat kan nggak tahu, dianggap anggota DPR nih duitnya banyak gitu loh kan. Padahal begitu dihitung-hitung uangnya ya kembali kepada masyarakat lagi ya kan. Jadi saya berharap momentum menjelang Ramadan ini kita harapkan semua kementerian terkait ya mereka harus bangun komunikasi yang baik. Jadi cari langkah-langkah yang strategis bagaimana persoalan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini bisa ditekan seminim mungkin. Jadi sehingga beban masyarakat tidak begitu berat dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini dan Hari Raya Idul Fitri. Itu aja saya pikir. Baik, kalau begitu senang sekali. Terima kasih banyak Pak Muslim atas kesediaannya hari ini. Terima kasih Mbak Wita. Diskusinya kita lanjutkan nanti setelah ini ya. Nah, baik, oleh sebab itu Sobat FPD, semoga apa-apa yang sudah kita diskusikan hari ini bersama dengan Bapak Muslim yang merupakan anggota fraksi Partai Demokrat dari Dapil Aceh 2 bisa memberikan manfaat dan gambaran tentang apa sih aktivitas dari para anggota Dewan, khususnya fraksi Partai Demokrat di Parlemen, juga bagaimana mereka mengawal kondisi saat ini. Ya Mbak ya? Betul. Jangan lupa kalau mau terus ikuti kegiatan Pak Muslim bisa di-add di Instagramnya. @Abang Muslim M-nya 3. Oh, @Bang Muslim. @Bang Muslim M-nya 3. Jadi artinya Bang Muslim MM. Oh, begitu. Jadi M3 itu MM biar nggak perlu panjang. Oh, siap. Jadi IG saya itu sangat aktif ya kan. Jadi kegiatan semua yang kita lakukan tetap kita publish, jadi sehingga masyarakat tahu bahwa jangan sampai dia bilang anggota DPR duduk diam duit. Kita nggak mau bahwa anggota DPR itu ya harus betul-betul bekerja, harus betul-betul bermanfaat buat masyarakat, ya kan? Betul. Ya, alhamdulillah kita sudah 3 periode DPR hari ini. Ya mudah-mudahan didoain semoga terus bisa memberikan kontribusi buat masyarakat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu Sobat FPD, terima kasih sudah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Teman-teman semua, jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel YouTube FPD DPR. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.